warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Kamila Isnani dari program studi pendidikan geografi Universitas Jember. Nah, kali ini saya akan mengobservasi sebuah lahan hutan yang mengalami kekeringan, yaitu di salah satu hutan di Situbondo, yaitu hutan Baluran. Nah, sebelum kita berangkat, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya guys. Nah, jangan lupa untuk memakai masker dan membawa hand sanitizer. Oke, cekidot, kita jalan. Kita sedang berada di perjalanan untuk menuju tempat observasi, yaitu salah satu lahan hutan Baluran. Jarak yang bisa ditempuh dari rumah saya ke tempat observasi sekitar 7-8 km dengan menggunakan kendaraan bermotor. Nah, hutan Baluran ini terletak di Kabupaten Situbondo atau pertengahan atau perbatasan Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi. Di sepanjang tahun ini di daerah Situbondo ini banyak terjadi kekeringan karena kemarau yang panjang, di mana curah hujan pun sangat rendah di daerah Situbondo, terutama di daerah Baluran ini atau di desa Karangteko. Nah, bisa kita lihat saja di pinggir jalan ini pepohonan pun banyak yang kering. Nah, sehingga akibat dari kekeringan ini banyak pohon-pohon besar yang di pinggir jalan itu tumbang sehingga dapat mengganggu aktivitas perjalanan. Nah, bisa kita lihat daerah ini adalah daerah lahan pertanian, di mana lahan pertanian di sini sudah mulai semuanya kering dan berwarna coklat. Nah, kita bisa lihat di sini pepohonan di sini sudah mulai runtuh daunnya. Nah, jadi kekeringan di tempat ini tidak lepas dari ketersediaan sumber air di suatu tempat. Nah, karena ketika suatu daerah itu mempunyai sumber air yang cukup, maka hanya mempunyai sumber air hujan, sungai, dan air resapan, maka kondisi daerah tersebut tidak mempunyai sumber air yang nyata atau mata air yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Nah, baik, kita ini sekarang sedang memasuki kawasan hutan Baluran. Awal kita masuk kawasan hutan Baluran pun kita disuguhkan dengan pemandangan yang sudah kering, pohon-pepohonan juga pun sudah kering, hanya ada beberapa pohon yang masih hijau. Kita bisa lihat aja. Nah, banyaknya pepohonan di sini sudah mulai berwarna agak kekuningan. Nah, biasanya di daerah tersebut ini jika tidak mengalami kekeringan akan terlihat pemandangan yang sangat indah, sehingga pepohonan itu sangat berwarna hijau dan terlihat sangat sejuk. Nah, di kawasan hutan Baluran ini sudah mengalami kekeringan itu sudah cukup lama karena memang di daerah tersebut tidak ada hujan, masih belum turun hujan. Jadi pohon-pohon pun semuanya menjadi tumbang karena kurangnya ketersediaan air di bawah tanah. Nah, di mana hutan ini merupakan salah satu hutan yang sangat berpengaruh besar bagi masyarakat sekitar, karena hutan ini merupakan salah satu paru-paru dunia, di mana dapat menghasilkan lebih banyak oksigen, sehingga masyarakat sekitar itu perlu banyak oksigen untuk bernafas.
Selain itu, hutan baluran ini juga dapat dijadikan sebagai sarana sosial ekonomi, di mana pohon-pohon di sekitar hutan baluran ini bisa dijadikan sebagai bahan bangunan karena dengan harga jual yang begitu sangat tinggi, sehingga dapat membantu perekonomian. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki pertengahan hutan baluran. Nah, ini kita sudah memasuki pertengahan hutan baluran. Kita bisa lihat di sini masih adalah pohon yang masih hijau, tapi dominan pohon yang sudah kering dan berwarna agak coklat. Kita bisa lihat di sini. Nah, pohon di sekitar sini warna coklat. Nah, kali ini saya mencoba untuk turun dan mengamati langsung bagaimana lahan yang menurut saya ini kering. Nah, kita bisa lihat. Saya akan mengobservasi sampai ke tengah, tapi saya tidak berani untuk sampai ke tengah karena juga risiko. Nah, tumbuhan ini adalah tumbuhan yang berduri. Takutnya nanti kalau saya melanjutkan perjalanan sampai tengah, takutnya ada binatang-binatang buas seperti ular, karena risikonya juga sangat tinggi. Jadi saya memutuskan untuk kembali. Nah, kita bisa lihat di sini tanahnya juga sangat kering dan retak-retak. Saya bisa lihat juga di sini banyak berserakan sampah-sampah karena kurangnya kesadaran masyarakat dengan membuang sampah sembarangan ke hutan, sehingga membuat pemandangannya juga tidak mengenakan. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada peternakan warga. Biasanya seperti sapi, kambing, kerbau itu mencari makannya ke tengah hutan. Nah, karena hutan baluran di sini sedang mengalami kekeringan, jadi hewan-hewan peliharaan warga ini mencari makanan ke pinggir jalan sehingga dapat mengganggu aktivitas perjalanan. Terkadang hewan-hewan ini berlalu lalang ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi kekeringan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik saja, tetapi kekeringan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Nah, setelah saya melakukan observasi, saya memutuskan untuk kembali ke rumah karena waktunya sudah malam dan perjalanan juga ke rumah tidak dekat. Baik, sampai bertemu di observasi selanjutnya. See you, bye bye. It's been a long 6 years, only man of 3 figures, and secretly faded, crocodile tears. Oh, trust me, darling, trust me, darling. So look me in the eyes, tell me what you say. Perfect. You've got those big